Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengabulkan doa yang kita baca habis selesai salat subuh tadi, yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Pelajaran kita pada pagi ini memang pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat, yaitu tentang Al-Asma'ul Husna, mengenal nama-nama Allah. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini adalah nama Allah Al-Aziz. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha kuat. Allah yang maha gagah. Al-Aziz maknanya Allah yang maha perkasa. Allah zat yang tak boleh dikalahkan. Setelah lebih kurang 40 minit pembahasan kita tentang nama Allah Al-Aziz, kita akan jawab lebih kurang 4 atau 5 soalan dari para jemaah secara ringkas pada bahagian akhir, insya-Allah. Kembali kepada topik. Nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya sangat banyak. Malah nama Allah Al-Aziz ini cukup familiar dan selalu kita dengar. Kita boleh lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23, Allah menyebut dalam rangkaian nama-namanya yang cukup banyak pada ayat 23 Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Satu di antara nama Allah yang disebut di dalam ayat tadi adalah Al-Aziz, yang maknanya maha perkasa.
Sungguh banyak Allah Subhanahu wa taala sebut nama Al-Aziz in dalam Quran. Begitu juga dalam doa-doa yang diajar oleh Nabi. Ya Aziz, Ya Ghafar. Wahai Allah yang Maha Perkasa. Wahai Allah yang Maha Pengampun. Okey. Dengan mengetahui dalil membuat kita yakin Al-Aziz adalah memang salah satu nama bagi Allah. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Aziz. Al-Aziz adalah sirah mubalaghah, iaitu bentuk atau format untuk menyatakan bersangat-sangatan. Keperkasaan Allah itu bersangat-sangatan, sehingga dia tak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Malah dia dapat mengalahkan sesiapa pun. Walau hebat macam mana pun makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala dapat kalahkan mereka dengan sekelip mata, dengan kun fayakun. Coba fikirkan, Namrud, raja zalim di zaman Nabi Ibrahim, yang memerintah 500 tahun. Begitu kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, yang pernah melempar Ibrahim dalam api. Tapi ia berakhir dengan kematian yang menyedihkan, hanya karena seekor lalat. Firaun, raja zalim, kaya raya, menentang ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Dia juga mati lemas di Laut Merah. Nabi Lot, kaumnya yang homoseksual, ditegur oleh Nabi Lot, tak berubah-ubah. Hancur negerinya dibalikkan oleh Allah. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Akhirnya jadi laut mati. Lihat di Jordan. Begitulah. Hendak beritahu bahawa Allah itu Al-Aziz dengan makna sangat-sangat kuat. Nah, sekarang kita berpindah kepada kandungan nama Al-Aziz. Apa dia kandungan utama, Pak Ustaz? Ada 3. Coba perhatikan dengan baik. Dengan memahami kehebatan nama Allah Al-Aziz ini, kesan positifnya nanti, kita tidak akan takut kepada sesiapa pun, kecuali hanya pada Allah. Lebih-lebih lagi dalam menyatakan kebenaran ilahi. Cukup dalilnya dari Quran, cukup dalilnya dari hadis Nabi. Mengapa mesti takut? Yang kita harap reda Allah. Dia Maha Perkasa. Apalagi dia janji pada ayat 7 surat Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan pendirian, dan Allah tak pernah mungkir janji. Apa dia kandungan nama Allah Al-Aziz? Dengar baik-baik supaya kelak berkesan pada diri, tidak jadi pengecut, tidak jadi penakut, sebab kita bersama yang Maha Perkasa. Pertama sekali, kandungan yang terdapat di dalam nama Allah Al-Aziz, yaitu Izzatul Quwwah. Keperkasaannya
yang berkaitan dengan kekuatan, quwwah, kuat. Kuat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali dengan kehendak Allah. Itu namanya izzatul quwwah. Ada kata-kata qawi, kekuatan. Matin, kokoh. Kalau kita yakin Allah itu maha kuat, Dia akan melindungi siapa yang membela agamanya. Apa yang perlu takut? Yang kedua, izzatul imtina'. Izzatul imtina'. Kalau pertama tadi izzatul quwwah, keperkasaan Allah yang berkaitan dengan kekuatan. Yang kedua, izzatul imtina', yaitu keperkasaan Allah untuk menghalang mana-mana orang yang ingin mengganggu dan memudaratkan kita. Kalau kita merasa confident bila berada di dalam kereta yang kuat, macam itulah lebih kurang. Padahal kereta, hatta di dalam kereta kebal pun, kita boleh mati, walaupun kita rasa tenang daripada ditembak oleh musuh. Padahal kereta kebal itu tidak ada arti habuk pun tara bila dibanding dengan kekuatan Allah yang dapat menghalang mana-mana pihak yang ingin memudaratkan kamu. Itu dia izzatul imtina'. Dan yang ketiga, izzatul qahr wal ghalabah. Keperkasaan Allah dalam mengalahkan sesiapapun. Keperkasaan Allah dalam hal ini boleh membawa makna bahawa segala yang wujud berada di bawah kekuasaan Allah. Tunduk di bawah keagungannya. Tertakluk di bawah kekuasaannya. Sebagaimana yang kita tadi beri contoh, Namrud, Firaun, dan lain-lain. Qarun, kononnya harta yang sangat banyak. Tapi bila Allah berkehendak, Allah belahkan saja bumi tempat dia berjalan dengan hartanya. Semuanya masuk ke dalam tanah. Disitulah bahagia, barangkali rahasianya. Mengapa jumpa harta di bawah tanah, namanya harta Qarun. Walaupun dia adalah cousin atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tapi ingkar kepada Allah Al-Aziz, hancur. Itu sebabnya kalau sedang berkuasa, jangan sombong. Kalau sedang kaya, jangan sombong. Kalau punya kedudukan, dekat dengan orang-orang istimewa, jangan sombong. Gara-gara sombong, karena memiliki kekuasaan, Namrud dan Firaun hancur. Gara-gara sombong karena kekayaan, seperti Qarun, hancur. Terlalu bangga karena keturunan, hancur. Abu Lahab itu bukan sembarang orang, angkelnya Nabi Muhammad, kekasih Allah. Malah Khalilullah, kesayangan Allah Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab menentang ajaran Nabi Muhammad, hancur. Qarun, kazab,
sepupu Nabi Musa hancur. Oleh sebab itu, kalau sedang berkuasa, jangan sombong. Kalau sedang kaya raya, jangan sombong. Kalau punya kaum kerabat yang hebat-hebat, jangan sombong. Andai kata ada susur galur dengan Nabi Muhammad yang namanya habaib, syarifah-syarifah, sayyid-sayyid, jangan sombong. Tak ada itu artinya. Andai kata kita sendiri tidak mau taat kepada Allah. Bandingkan Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah. Bilal orang Afrika, Ethiopia. Bukan kerabat Nabi. Tidak ada rupa, tidak ada harta, tidak ada status. Latar belakangnya hamba abdi. Tapi karena ada iman dan bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau insya-Allah akan jadi orang bahagia di akhirat nanti. Ini prinsip. Setengah ulama menambah lagi kehebatan dan kedudukan Al-Izzah ini ada 6 lagi perkara. Sebagaimana disebut oleh Syekh Mahir Muqaddam dalam kitabnya Asma'ullahil Husna. Syekh Mahir Muqaddam menambah 6 lagi kehebatan nama Allah Al-Aziz. Coba renung dengan baik. Keperkasaan Allah itu tiada tandingannya. Karena betapa sempurnanya. Barangkali kita pernah dengar di Malaysia ada orang yang gagah perkasa dulu, 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah lansia. Keperkasaan dan kegagahannya sudah hilang. Otot-ototnya sudah tak ada lagi. Kalaupun manusia dipandang gagah, dia akan berakhir. Bukan saja susut ototnya, kehancuran, mati. Yang kedua, kegagahan Allah ini tidak ada satu pun yang mampu untuk mengalahkannya. Kalau Allah dah bantu seseorang karena keimanannya, karena keikhlasannya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Begitu juga yang ketiga, kalau Allah ingin bagi kepada seseorang kemenangan, tak ada siapa yang boleh menghalang pemberian Allah. Sebagaimana zikir yang kita baca setelah selesai salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapapun yang boleh menghalang terhadap apa saja yang Engkau ingin berikan padaku. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Dan tidak ada siapa yang boleh memberi aku jika Engkau ingin menghalangnya. Jadi segala-galanya terletak di tangan Allah. Jangan lupa itu zikir. Ada dalam buku Ustaz. Buku wirid dan buku munajat. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada satu kuasa pun yang boleh menghalang
jika engkau ingin memberi aku sesuatu. Dan tidak ada siapapun yang boleh memberi aku jika engkau ingin menghalangnya. Itu semua terkandung di dalam nama Allah Al-Aziz. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mampu memberi kekuatan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Wali-wali Allah. Orang beriman akan kuat. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil 'izzatu walirasulihi wal mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Padahal kekuatan dan keperkasaan itu hanya milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan orang-orang munafik, mereka tidak tahu kekuatan itu bukan saja pada Allah, tapi Allah juga bagi kekuatan itu kepada Rasul, Allah juga bagi kepada lil mu'minin, orang-orang beriman. Itu sebabnya jangan perlekeh orang-orang yang beriman. Jangan perlekeh. Jangan perkecilkan orang-orang beriman. Sebab Allah dekat dengan orang beriman. Tapi kata Allah, orang-orang munafik, hipokrit, mereka tak tahu. Oleh sebab itu mari kita ambil tahu perkara ini. Jangan perlekeh orang-orang yang beriman. Jangan perlekeh orang-orang Islam yang ikhlas dalam keislaman mereka. Yang kelima, keperkasaan Allah dari sudut ketinggiannya. Keperkasaan Allah dari sudut ketinggiannya. Semua kita tahu, kalau ditanya di mana Allah, Allah di atas arasy bersemayam. Begitu ayah Allah Subhanahu wa taala kata dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas arasy dia bersemayam. Sesuai dengan keagungan dan keperkasaannya. Yang pasti tidak sama dengan singgasana makhluk. Singgasana raja ke sultan ke, tak sama. Tapi Allah sebut macam itu. Bukan 1-2 ayat, 7 ayat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arasy itu adalah tempat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada arasy. Allah bersemayam di atas arasy. Itu di antara kandungan nama Allah Al-Aziz. Dia Maha Tinggi. Dan terakhir yang keenam, ketinggian Allah itu tidak boleh sedikit pun dikaitkan dengan kekurangan. Kita kena sucikan ketinggian Allah itu tinggi segala-galanya. Itu sebabnya ada doa selalu kita mengakhiri doa kita, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu dari apa saja yang mereka sifatkan. Oh, kalau kita katakan Tuhan itu bersemayam di atas arasy, itu bermakna kita menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Bukan itu kita maksudkan. Allah turun ke langit bumi pada sepertiga akhir malam. Kita yakin Allah memang turun.
Tapi turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bukan sama dengan turunnya manusia, makhluk. Allah kata dia turun, katakan dia turun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih. Nabi Muhammad pernah ditanya, bukan bertanya, ditanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, maaf, kepada seorang jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah atau hamba itu menyebut, "Fis sama." Allah di langit. "Ana man?" Tahu tak kamu aku siapa? "Anta Rasulullah." Dengan dua jawaban itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada majikannya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kamu bolehlah merdekakan dia. Dia adalah hamba yang beriman. Maknanya Nabi membenarkan jawaban jariyah bahwa Allah itu di langit. Kalau jawaban hamba tadi salah, Nabi akan marahi. Nabi akan ajar, jangan cakap Allah di langit. Tapi Nabi setuju. Malah Nabi katakan, dia itu beriman. Ia memberi isyarat. Barulah sempurna iman seseorang bila dia berkeyakinan Allah itu di langit. Kita mohon doa. Mengapa menghadap ke langit tangan kita? Itu saja memberi isyarat. Allah menyebut di dalam hadis yang lain, Allah merasa malu menghampakan permintaan orang yang mengangkat kedua-dua tangannya. Terlalu banyak dalil untuk mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di langit, Allah di atas arasy. Tapi sungguh banyak orang mengatakan Allah di mana-mana. Dari mana dalilnya? Tak ada. Firaun pernah menyuruh orang kuatnya Haman. Setelah didakwah oleh Nabi Musa. Dan Musa tentu saja mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah yang berada di langit. Lalu Firaun perintahkan Haman, tolong kamu buat tangga yang tinggi mencakar langit, pencakar langit. Dan disebut pula, karena aku melihat Tuhan Musa. Apa maknanya? Firaun diberitahu oleh Musa bahwa Tuhan di langit. Itu sebabnya dia suruh buat bangunan yang tinggi, tower, buruj, ke atas langit. Dia tidak sebut korek bumi. Aku tidak lihat Tuhan Musa. Selami lautan. Aku tidak lihat Tuhan Musa. Bukan. Langit. Itu sebabnya kata ulama akidah, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan di langit. Langit maknanya di atas. Sebagaimana bahasa kita, bahagian atas mulut itu namanya langit-langit. Di atas. Dalam bahasa Arab, langit itu maknanya di atas. Itu sebabnya kata ulama tafsir dan ulama akidah, orang yang tidak percaya Tuhan itu di langit, Allah itu di langit, akidahnya lebih teruk daripada akidah Firaun. Minta maaf. Begitu komen mereka, Ustaz menyampaikan saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita sampai kepada kesan beriman dengan nama Allah Al-Aziz. Ya.
genap setengah jam kita dah bercakap tentang nama Allah Al-Aziz. Dalilnya, kandungannya Al-Aziz, Izzatul Quwah, Izzatul Imtina, Izzatul Qahr wal Ghalabah. Ditambah pula dengan 6 tambahan kehebatan nama Allah Al-Aziz oleh Syekh Mahir Muqaddam. Sekarang, ada tak kesan di dalam diri kita? Dalam hal ini, ada 2 kesan yang mesti ada pada diri kita. Kalau kita dah tahu dan faham makna Al-Aziz, Maha Perkasa. Pertama sekali, hamba yang memahami makna nama Allah Al-Aziz, dia akan menjadi orang yang kuat. Dengan mematuhi agama Allah. Dia akan jadi orang yang kuat. Karena Al-Aziz itu maknanya perkasa. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dia akan jadi orang yang kuat dalam beragama. Kita pernah tengok juga. Siapa sebenarnya orang yang paling kuat dari kalangan umat Muhammad? Pegangan agamanya. Siapa? Untuk kita contohi. Pertama sekali dari sudut Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Allah tafsirkan jalan lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Siapa pula orang yang confirm telah mendapat nikmat? Allah jelaskan lagi pada ayat 69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka akan mendapat nikmat daripada Allah, yaitu nabi-nabi, siddiqin, siddiq-siddiq, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan salihin, orang-orang saleh. Ringkasnya, 4 kelompok ini telah mendapat jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kalau kita ikhlas ingin berada di atas jalan yang lurus, ikut saja Nabi, ikut saja Abu Bakar, ikut saja Umar, Osman dan Ali, Khulafaur Rasyidin, dan orang-orang saleh. Tapi jangan lupa, urutan itu ada makna. Priority. Nabi dulu. Kalau tak ada contoh dari Nabi, Abu Bakar. Kalau tak ada dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru orang-orang saleh. Dengan kata lain, jangan terlalu ta'assub dan fanatik orang saleh. Sehingga orang datangkan hadis-hadis Nabi, amalan para sahabat, lalu ditolak. Tak jadi juga. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik dalam beragama adalah manusia-manusia yang sekurun denganku, yaitu para sahabat. Kemudian kurun berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian kurun berikutnya atba'ut tabi'in. Maknanya insan-insan yang beragama 3 kurun pertama itu adalah insan-insan yang terbaik dalam mereka berakidah, dalam mereka beribadat, dalam berakhlak. Ini maksudnya.
kesan iman kepada Allah Maha Perkasa membuat dia akan jadi orang yang taat kepada Allah, kuat beragama. Apa makna kuat beragama? Ikut Nabi. Ikut Khulafaur Rasyidin. Ikut manusia-manusia 3 kurun pertama yang kita selalu sebut salafus saleh. Termasuk tadi tentang di mana Allah. Salafus saleh kata Allah di langit. Kemudian jangan tanya lagi. Kalau Allah kata dia bersemayam, katakan dia bersemayam. Jangan tanya lagi bagaimana dia bersemayam. Kalau Allah kata dia ada wajah, kalau Allah kata dia ada tangan, yakini saja Allah memang ada wajah dan ada tangan. Jangan ditanya macam mana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Jangan ditanya. Sebagaimana kaedah yang diperkenalkan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam sudah termaklum. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil, kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah bersemayam wajib hukumnya. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam bid'ah. Maksudnya jangan tanya. Sebab itu tak pernah dipertanyakan di zaman Nabi. Cukup yakini saja. Okey. Yang kedua, kesan iman kepada nama Allah Al-Aziz. Kita akan memohon keperkasaan, kekuatan hanya kepada Allah sahaja. Bila kita faham makna nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, tak ada yang boleh mengalahkannya. Malah dia boleh mengalahkan sesiapa saja. Kesannya, kita akan mohon hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sungguh banyak firman Allah, antara lain surat Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, keperkasaan, maka milik Allah lah semua kemuliaan dan keperkasaan itu. Semua milik Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya.